Hai semuanya, di video ini gue ingin membahas tentang aplikasi investasi forex yang namanya MEFX, Monex Investido Futures. Kira-kira aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapeptika atau lembaga otoritas yang ada di Indonesia kah? Dan bagaimana pendapat gue soal aplikasi MEFX ini secara jujur? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Empat, gue tidak ingin menjelekkan salah satu institusi atau aplikasi. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kemarin tepatnya gue melihat ada salah satu aplikasi investasi forex yang eh, menurut gue menarik untuk dibahas. Dan memang untuk aplikasi forex ini kan ada yang legal dan ada yang ilegal ya. Yang ilegal itu banyak, yang legal itu masih bisa dihitung. Nah, aplikasi ini ya atau MEFX ini atau Monex Investido Futures, apakah memang apa namanya legal atau enggak sih? Nah, kita cek sama-sama. Gua akan share screen dulu. Ya. Jadi di sini gua akan share dulu. Di sini ada apa namanya website Bapepti ya. Bapepti itu dari Kementerian Perdagangan. Di sini sudah dicatat bahwa Monex Investindo Futures itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Ini dari website resmi Bapepti ya. Jadi di sini artinya bahwa memang aplikasi ini ya memang sudah diawasi oleh otoritas wewenang yang ada di Indonesia, lembaga yang ada di Indonesia. Jadi ini legal ya guys ya. Oke, itu satu tuh. Karena kan pertanyaan orang adalah aplikasi ini legal atau enggak gitu. Kalau misalkan legal kan itu udah kebantu banget gitu. Itu satu step ya. Lalu selanjutnya gimana sih aplikasi ini? Sebenarnya aplikasi ini tuh kemarin gue uji coba. Nanti gue akan kasih tahu apa yang gue uji coba. Berdasarkan tampilan yang kalian lihat sekarang, ini dari website ya. Kalau misalkan di HP ya kurang lebih hampir sama lah seperti ini juga. Di sini ada trading signal, ada daily top movers, ada top volume, ada semua produk, ada edukasi, ada reward, ada deposit dan lainnya ya seperti overbook atau withdraw. Nah di sini yang menurut gue menarik yang berbeda dengan aplikasi lain adalah di sini ada trading signal. Jadi trading signal ini untuk ngasih tahu apakah yang potensial apa. Misalkan kita ambil contoh ya trading signal. Bentar. Nah, oke. Di sini. Di sini adalah beberapa rekomendasi dari mungkin robotnya mereka entah atau apapun. Ini signal gitu. Oh, berarti ini signalnya adalah potensialnya tuh dibeli. Beli terus ambil keuntungan di 1,0295 dan stop lossnya di 1,0245. GBP USD juga seperti itu. Ambil profitnya di 1,22, ini stop lossnya di sini. Jadi di sini udah dikasih tahu nih guys, buat teman-teman yang masih pemula itu bisa pakai rekomendasi di sini. Cuman kemarin gue mengadakan percobaan dari rekomendasi ini. Ternyata dari rekomendasi ini setelah gue percobaan ya, bahwa keakuratan dari trading signal ini tuh masih sekitar 65%. Kenapa gue bilang 65%? Jadi memang banyak kan profit, tapi beberapa kali juga ada yang kena stop loss, ada yang dia loss gitu. Nah, nanti rugi ada gitu. Tetapi apakah akurat atau enggak menurut gue sejauh yang gue melakukan percobaan dari kemarin itu udah mungkin puluhan percobaan, mayoritas memang berhasil, tapi mayoritas itu pun juga ada yang loss gitu.
Jadi artinya apakah di sini menjamin keuntungan? Jawabannya adalah tidak. Jadi di sini hanya membantu aja, tetapi bukan memastikan bakal untung juga karena market ataupun pasar itu tidak ada yang bisa diprediksi 100% secara akurat. Pasti akan ada weakness-nya. Jadi ya keakuratan itu 65%. Tapi ini sangat membantu nggak untuk investor pemula? Sangat membantu. Karena kan investor pemula tuh kendalanya banyak. Ya satu dia nggak tahu mau misalkan ngambil posisi buy atau sell juga. Terus juga keadaan market kayak gini harus ngapain. Misalkan nih, kita lihat potential buy. Katakan di sini. Terus kalian mau buka grafik. Kalau misalkan kalian udah ngerti kan enak ya. Ini kayak buka grafik sebentar. Oke, ini buka grafik nih. Euro USD itu. Kalau kalian yang udah apa namanya udah biasa, kalian kan bisa pakai tools yang indikator di sini terserah mau moving average kayak Bollinger Band kayak Ichimoku kayak. Nah, di sini kan. Oh, berarti misalkan ini kayaknya downtrend nih. Ini signal buat ke bawah nih karena abis ini setelah dia naik kayak gini biasanya dia akan jatuh dulu. Ya udah, berarti tekniknya sell misalkan seperti itu. Ya itu kalau orang-orang yang ngerti teknikal atau mungkin ya udah bisa baca kurva secara kasar ya udah tahu gitu. Tapi kalau yang belum tahu kan mungkin bisa pakai ya metode seperti ini gitu. Bisa metode seperti ini. Oh, mereka banyakkan sell nih gitu. Atau misalkan rekomendasinya di sini masih buy. Ya kalau gue sih kalau untuk rekomendasi untuk saat ini gue nggak setuju potentially buy. Tapi mungkin kalau kalian mau ngikutin ya terserah gitu. Balik lagi. Seperti itu. Ini potentially buy. Itu bisa kalian ikutin juga. Cara ngikutinnya gampang, kalian tinggal eksekusi aja. Klik eksekusi, saya mengerti. Ya udah. Nih, terus juga ini udah otomatis. Terus jika kalian tinggal pasang mau berapa 0,1 lot, 0,2 lot, 0,3 lot kayak gitu. Euro USD-nya seperti apa? Tinggal order sekarang. Udah gitu. Itu sih. Cuman balik lagi ya. Ini kalian untuk yang semacam kayak trading signal ini, kamu harus uji dulu. Kan di sini dikasih akun demo. Kalian coba aja di akun demo tuh. Kalian coba selama 100 kali atau mungkin 150 kali. Kira-kira lebih banyak yang berhasil ataupun banyak yang fail. Kalau kamu setelah percobaan itu ternyata banyak yang berhasil, ya kamu bisa coba dengan misalkan uang sendiri. Dengan ya nominal yang tentunya itu di luar daripada kebutuhan dan keinginan juga. Jadi kamu ada budget yang buat kamu sisina di sini dan kamu udah siap dengan resikonya seperti itu. Tetapi diuji coba dulu. Jadi mau make sure apakah trading signal ini akurat atau enggak. Jadi nggak main asal-asalan aja guys. Karena kan ini uang gitu. Kamu harus pastikan dengan secara benar-benar. Ya. Oke. Dari situ ya, itu trading signal. Yang menurut gue unik, nggak semua aplikasi itu ada gitu untuk trading signal ini. Terus di sini juga ada pergerakan yang paling ini gimana nih gitu sejauh ini. Tuh di sini informasi produk dengan pergerakan atau volatilitas tertinggi saat ini. Mana nih yang volatilitas tertinggi nih? Ada beberapa tuh. Ini di sini juga dikasih tahu. Nah, di sini juga ada yang menarik adalah top volume gitu. Top volume gimana nih gitu. Nah, di sini top volume. Oh, berarti USD JPY itu lebih banyak orang yang ngejual sekarang. Ya, terus di sini apa namanya lebih banyak yang beli. Tuh. Nih lebih banyak yang beli gitu. Itu jadi ketahuan di sini seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pemikiran kalian, oh berarti kalau banyak yang jual, jual juga deh gitu. Biasanya kalau misalkan harganya pada banyak yang jual, biasanya akan jatuh terus gitu. Ya itu bisa penilaian di satu sisi lain. Ya. Nah, di situ sih. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang masih pemula, menurut gue dengan ada trading signal ini akan terbantu. Tetapi lagi-lagi coba dulu di akun demo. Nih ya, ini sekarang gue lagi coba di akun demo. Jadi gue trial dan error terus-menerus nih di sini. Apakah persentase itu bisa berubah nggak dari 65% ke 35%? Apa 65, 35%? Ya bisa nggak berubah suatu hari nanti jadi mungkin 80% atau 90% atau 75%? Bisa. Ya sejauh ini kan gue baru puluhan kali percobaan. Ini nggak pakai teknik gue ya gitu. Ini pure dari trading signal.
Gue mau lihat keakuratannya seperti apa. Kalau memang akurat bagus, kalau enggak ya udah gitu. Yang penting cukup tahu aja gitu. Nah, kalian juga kalau misalkan udah mau invest di sini, pastiin kalian juga perlahan pelajari soal technical analysis. Kayak misalkan, oh harus beli di mana, harus jual di mana. Karena kamu harus ingat, ini resiko dalam investasi foreign exchange itu besar gitu. Makanya rewardnya juga gede gitu. Jadi lo pikir aja, kalau rewardnya gede, pasti risikonya gede. Ini lo bisa dapat, ya mungkin sehari bisa dapat 500.000, 300.000, jutaan, itu mungkin-mungkin aja gitu. Ya, tetapi risikonya juga sama gitu, bisa turun dalam. Lo siap atau enggak? Makanya pakai uang dingin. Kedua, kalian coba trading signal ini berkali-kali dulu sebelum kalian mulai berinvestasi seperti itu. Jadi sejauh ini sih gue juga masih coba-coba juga guys gitu. Cuman ya gue melihat aplikasi ini menarik untuk di-share ya coba aja gitu. Nah kayak gitu sih. Ini sejauh ini gue lagi coba pakai akun demo dulu gitu. Nanti kalau misalkan oke, baru nanti akan masuk ke akun live juga. Tapi balik lagi semua terserah ke teman-teman semua. Ini kan pendapat gua. Pendapat gua aplikasi ini cukup menarik, cukup bagus juga. Dari segi review di Play Store juga 4,3. Number of downloadsnya sekarang udah 100.000, jadi udah cukup menarik juga. Nah, cuman tetap kalian harus tetap waspada ya. Ya, bahwa investasi foreign exchange itu risiko besar. Risiko besar karena kalian itu bisa kena margin call. Kalian itu bisa kena apa ya? Misalkan kalian punya budget berapa itu bisa hilang semuanya gitu. Tapi kamu bisa bisa nambahnya berkali-kali lipat itu bisa. Gitu. Jadi resikonya juga gede. Nah ada yang nanti bakal ada yang ngomong kayak gini lagi. Bang, kalau misalkan sebenarnya kan resiko forex itu kecil karena selama kita tahu TP dan SL-nya tuh ya apa namanya gampang. Ya itu apa namanya risikonya kecil. Ya pertanyaannya adalah apakah semua investor itu sama seperti kamu? Tidak. Jawabannya banyak kan mereka adalah investor pemula. Investor pemula kan mereka nggak terlalu tahu soal hal kayak gitu. Harus TP di mana, stop loss di mana, terus juga bagaimana cara baca kurva kan nggak tahu. Jadi kalau buat pro gampang, tapi kalau buat orang investor pemula bagaimana? Itu yang harus kamu pikirkan. Dan gue di sini berbicara untuk investor pemula juga. Ya, jadi buat teman-teman yang investor pemula, ya ini bisa dimanfaatkan juga, tetapi dengan hati-hati. Pastikan kalau kamu investasi itu menggunakan uang dingin atau uang yang tidak kamu pergunakan untuk kebutuhan maupun keinginan. Tujuan gue ada video ini untuk ngasih tahu pendapat gue soal aplikasi MIFX ini. Itu seperti apa, menarik atau enggak, dan risikonya seperti apa, rewardnya seperti apa, dan gue udah kasih tahu tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di foreign exchange atau forex di MIFX yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, seperti yang tadi kamu lihat, itu kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau masukin aja Jason Cuan ketika daftar. Nah, itu kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Itu terserah kamu. Yang penting fokusnya adalah kamu bisa mendapatkan aplikasi yang tepat sesuai dengan profil resiko kamu. Terus kamu ada uang dingin yang kamu bisa sisihin di situ. Kamu udah terima resikonya. Kamu udah siap dengan ya potensi untung dan resiko. Udah deh, kamu mulai invest. Gitu sih. Itu aja. Bila mana bermanfaat, kamu bisa coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.